I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts on the block, where that damn bitches on the line, and you know Hey halo, tadi kita sudah kenalan, maka langsung saja ke materinya. Saya akan menjelaskan negara Indonesia. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu ASEAN? Bendera Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Bendera ASEAN adalah bendera ASEAN yang diresmikan penggunaannya pada bulan Juli tahun 1997. Bendera ini bergambar lambang ASEAN di atas latar biru. ASEAN adalah asosiasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk sejak 8 Agustus tahun 1967. Pada awalnya, organisasi ini dibentuk berdasarkan kesepakatan deklarasi Bangkok yang disetujui oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Kini anggota organisasi tersebut menaungi 10 negara. Latar belakang berdirinya ASEAN dihimpun dari berbagai sumber. Latar belakang berdirinya ASEAN bermula dari keinginan kuat para pendirinya untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Selain itu, para negara pendiri mempunyai kesamaan misi dalam membentuk asosiasi untuk membangun kerjasama di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya. Berikut beberapa persamaan negara-negara ASEAN. Persamaan letak wilayah atau secara geografis. Persamaan budaya karena ada kemiripan warna kulit, kebiasaan, makanan pokok, hingga adat istiadat. Persamaan nasib lantaran sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing, kecuali Thailand. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa itu ASEAN? Maka langsung saja ke penjelasan negara Indonesia. Indonesia dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania sehingga dikenal sebagai negara lintas benua serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1,94569 km persegi 14 serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia. Bendera negara Indonesia adalah disebut Sang Merah Putih, Sang Saka Merah Putih, Merah Putih. Bendera negara berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang dengan bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera ini merangkum nilai-nilai kepahlawanan, patriotisme, dan nasionalisme dari rakyat Indonesia. Nama resmi negara adalah Indonesia. Ibu kota negara adalah Jakarta. Pemerintahan Republik Kepala negara adalah Presiden, yang dimana Presiden yang menjabat sekarang ialah Haji Joko Widodo, dan Wakil Presiden ialah Ma'ruf Amin. Kepala pemerintahan adalah Presiden. Bahasa utama negara Indonesia adalah Bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 6 agama resmi yang diakui, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Suku bangsa Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Mata uang Indonesia ialah rupiah. Hari kemerdekaan atau hari nasional adalah 17 Agustus tahun 1945. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, yang dimana lagu Indonesia
Raya diciptakan oleh Wegs Rudolf Supratman pada tahun ke-1924. Apakah kalian sudah tahu Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN? Pertama, Edem Malik, tokoh pertama, yaitu Edem Malik, yang merupakan wakil presiden Indonesia ketiga, mantan menteri luar negeri, seorang wartawan, dan juga tokoh pergerakan nasional. Semasa hidup, ia memang sudah membangun sifat nasionalismenya sejak muda. Edem Malik mulai dari mengikuti pergerakan nasional saat umur 17 tahun. Saat menjadi Menteri Luar Negeri, ia melakukan pertemuan dengan perwakilan dari beberapa negara di Asia Tenggara yang menghasilkan Deklarasi Bangkok. Deklarasi inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya ASEAN. Kerjasama Indonesia. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral atau kerjasama dengan satu negara lain pada umumnya menitik beratkan pada sektor ekonomi berupa ekspor dan impor. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan-bahan tambang ke Jepang, sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Kerjasama Indonesia di negara-negara ASEAN dalam bidang sosial dan budaya yaitu melalui promosi pariwisata. Contohnya, Bali yang dijadikan wisata unggulan menyajikan keindahan panorama budaya seperti tari kecak dan pandet, dan wisata kuliner. Kerjasama antara Indonesia dan berbagai negara dilakukan dengan organisasi internasional yang terdiri atas beberapa negara. Contohnya, selain di kawasan regional, ada juga kerjasama dalam organisasi-organisasi lain seperti OPEC, GNB, dan PBB. Kerjasama dalam satu kawasan regional dengan negara lain dalam suatu wadah organisasi terlihat melalui ASEAN dan APEC. Kerjasama Indonesia dalam ASEAN meliputi berbagai bidang sesuai latar belakang ketika 5 negara menyatakan untuk membentuk organisasi ASEAN seperti ekonomi, budaya, pertahanan, dan sosial. Kerjasama di bidang ekonomi negara-negara kawasan Asia Tenggara meliputi perdagangan, ekspor-impor barang-barang mentah serta barang jati, pengelolaan tanaman pangan dan hutan, pendirian pabrik bersama, pengiriman tenaga kerja, dan lain-lain. ASEAN juga mendirikan pabrik pupuk urea di Indonesia, Aceh sebagai bentuk proyek industri bersama. Berikut 5 bentuk kerjasama Indonesia dengan negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Pertama, perjanjian ekstradisi antar negara di kawasan ASEAN. Kedua, mengirimkan duta dan konsulat. Ketiga, perjanjian zona bebas senjata nuklir. Keempat, traktat persahabatan dan kerjasama. Kelima, kerjasama kawasan damai, bebas, dan netral. Jumlah penduduk negara Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, terbaru jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan ke-2023. Angka tersebut naik 1,05% dari tahun sebelumnya. Perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi, menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2023 tercatat sebesar 5,03%, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01%. Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5–5,3%, didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor. Iklim Indonesia beriklim tropis karena terletak di antara dua garis balik 23 alas. Alasan mengapa Indonesia termasuk negara beriklim tropis. Indonesia terletak di garis khatulistiwa yang ada di deretan Pulau Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, dan juga Indonesia bagian timur. Sekian video dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.